Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami terkasih. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online. Malam ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk memuliakan dan memuji namanya. Tema kita, Tuhan melintasi kehidupan. Ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Irfan Hutasoid MTH. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap detik kehidupan kita. Tuhan senantiasa melintasi kehidupan kita. Kita mengakui kedaulatan dan kasih-Nya yang tak terbatas. Oleh karena itu, biarlah malam ini dalam ibadah ini menjadi waktu yang berharga di mana kita dapat merayakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita bersama-sama menyambut kehadiran Tuhan yang melintasi kehidupan kita dengan kasih-Nya yang tak terhingga. Saat kita berkumpul di hadirat-Nya, izinkanlah kita untuk mendalami kehadiran-Nya yang mengubah hidup kita, memimpin kita, dan memperkuat iman kita. Kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, pencipta dan penguasa alam semesta, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Engkau adalah Tuhan yang melintasi kehidupan kami dengan kasih dan kehadiran-Mu yang tak terbatas. Ketika kami berkumpul di hadapan-Mu dalam ibadah ini, bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh kehendak dan pengertian. Bimbinglah kami melalui setiap momen ibadah ini, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang mendalam dan memuliakan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Kami juga bersyukur atas pelayanan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui pendeta kami, Bapak Pendeta Irfan Hutasoid. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kebijaksanaan, kekuatan, dan keteguhan hati kepada Bapak Pendeta saat ia membagikan firman-Mu kepada kami malam ini. Berkati setiap kata yang ia ucapkan, dan biarkanlah Roh Kudus menyertai setiap langkah pelayanannya. Kami berdoa agar Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan bagi Bapak Pendeta dan keluarga beliau. Kiranya hidupnya menjadi terang bagi banyak orang dan pelayanannya menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terimalah doa kami nih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami terkasih, tidak lupa kami mengingatkan untuk subscribe tayangan kami, channel kami, Sylvia Margaret Huta Barat, dan Bapak Ibu boleh membagikan pelayanan kami kepada saudara-saudari kita yang lain. Saudara-saudari kami, renungan kita tadi sudah saya sampaikan dibawakan oleh Bapak Pendeta Irfan Huta Soid MTH. Beliau saat ini melayani sebagai pendeta di GKPI Resort Said Nihuta Tarutung. Renungan khotbah kita diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. Bersama-sama marilah kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan yang hidup serta merespon panggilannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pertama-tama saya harus membuat semacam pengantar mengapa saya mengambil teks ini menjadi materi perenungan kita pada malam hari ini. Dalam beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kita sudah merayakan Paskah dan kita mengingat penderitaan Kristus yang terjadi di kayu salib. Dan ketika momen Paskah dan Jumat Agung pada tahun ini dirayakan terutama oleh gereja kita di Tarutung, di benak saya terlintas sebuah karya teologis yang sangat menggema di seluruh dunia, bahkan bisa saya katakan mengubah wajah dunia sejak tahun 1517, dalam hal ini oleh Martin Luther. Martin Luther memberikan semacam perspektif teologi, perspektif beriman bagi orang percaya, bagi gereja ketika dia pertama sekali memunculkan sebuah istilah, yaitu teologi salib. Nah, perspektif yang digunakan oleh Martin Luther untuk menyampaikan teologi salib adalah 1 Korintus 1 ayat 18 ini. Maka saya harus katakan, wajah gereja, wajah dunia banyak berubah ketika Luther membaca 1 Korintus 1 ayat 18, termasuk juga dari kitab Roma. Tapi secara khusus saya mengangkat 1 Korintus 1 ayat 18 yang mengubah wajah dunia, yang mengubah cara beriman setiap orang. Saya akan bacakan Ibu Bapak buat kita semuanya.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Perhatikan narasi dalam teks tersebut. Di sana ada kata tentang salib dan ada kata tentang kekuatan Allah. Jadi secara sederhana bisa kita tegaskan bahwa Paulus hendak mengatakan salib adalah kekuatan Allah. Nah, ini menjadi menarik Ibu Bapak. Kenapa justru salib menjadi sebuah kekuatan bagi Allah? Bukankah di salib itu ada seruan yang meraung-raung akibat kesakitan? Bahkan salah satu perkataan Yesus di kayu salib yang pertama sekali ketika dia sudah tersalib, dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau kita masuk dari dimensi psikologis, perkataan yang pertama ini adalah perkataan yang dilatari oleh sakit luar biasa. Sakit yang tidak terkatakan, sakit yang tidak bisa dijelaskan, sakit yang betul-betul tidak hanya di kulit, tidak hanya di tubuh, tapi sakit yang merasuki ke dalam kebatinan Yesus. Lalu kemudian, seperti saya katakan tadi, dia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam rasa sakit, ada sikap kepasrahan. Di dalam rasa sakit, ada semacam pengharapan yang sungguh luar biasa dari pribadi Yesus yang berseru kepada Sang Bapa. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi pertanyaannya adalah, kenapa sih Allah menderita? Kenapa sih Allah harus mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan di zaman itu? Saya teringat dengan seorang teolog Jerman, Jürgen Moltmann. Dia adalah seorang teolog yang kemudian oleh karena keyakinannya, imannya, dia berani untuk berbeda dengan Adolf Hitler dan penguasa Nazi Jerman saat itu mengejar-ngejar Moltmann, kemudian dia melarikan diri ke Amerika Serikat. Satu hal yang sangat menarik dari pernyataan Moltmann. Yesus yang tergantung di salib itu, lihatlah dia sebagai manusia, sekaligus lihatlah dia sebagai Tuhan. Sekali lagi, Yesus yang tergantung di salib itu, lihatlah dia sebagai manusia, lihatlah dia sebagai Tuhan. Loh, bagaimana kita melihatnya dalam dua hakikat? Memang kita tidak bisa lepas dari dua hakikat dalam pribadi Yesus. Dia adalah manusia sekaligus juga adalah Allah. Dia bukan 50% manusia, bukan pula 50% Allah. Tapi dia seutuhnya manusia, seutuhnya juga adalah Allah. Dalam pribadi Yesus, dua hakikat melekat. Allah, manusia. Maka benarlah seperti yang dikatakan oleh Moltmann itu. Yang tergantung di salib itu, lihatlah dia sebagai manusia, juga sebagai Allah. Lalu apa konsekuensi imannya buat kita ketika dia berkata demikian? Konsekuensi imannya bagi kita ketika berkata demikian adalah yang tergantung di salib itu lihatlah sebagai manusia. Berarti manusia masuk ke dalam karya Allah. Karena salib adalah karya keselamatan. Lalu lihatlah dia sebagai Allah. Berarti lihatlah, yakinilah bahwa Allah juga masuk dalam kehidupan kita. Bahkan pengalaman kehidupan kita yang paling menyakitkan sekalipun, dia masuk bersama dengan kita. Dan karena itulah tema renungan kita pada malam ini saya membuatnya Allah yang melintasi kehidupan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari dua itu, lihatlah dia sebagai manusia. Maka konsekuensi spiritualitas yang hendak kita gaungkan, yang hendak kita tegaskan, yang hendak kita tegakkan di dunia ini adalah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tidak hanya meniru Tuhan, meniru cara karya atau karya Tuhan, tapi kita masuk dalam karya Tuhan. Sebagaimana karya Tuhan yang mengasihi dunia ini, maka kita berpartisipasi ke dalam karya Tuhan tersebut. Lalu bagaimana konsekuensi spiritualitasnya? Dari perkataan
Lihatlah Allah di dalam pribadi yang tergantung di salib itu. Maka satu hal yang kita ingat, Allah merasuki setiap relung kehidupan kita. Allah hadir bersama dalam setiap kehidupan kita. Allah hadir dalam getir kita. Sebagaimana Allah menarik kematian manusia menjadi kematian kita. Sebagaimana Allah menarik kesakitan manusia menjadi kesakitannya. Sebagaimana Allah menarik penderitaan manusia menjadi penderitaannya. Maka hari ini melalui teologi salib, peristiwa salib, kita diingatkan satu hal yang sangat penting. Allah juga menarik kehidupan kita hari ini menjadi pengalaman kehidupannya bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, dari peristiwa salib, Allah adalah sang pelintas kehidupan bersama-sama dengan kita. Dalam deritamu, Allah bersamamu. Dan karena itulah, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus pada malam hari ini bagi kita, salib adalah kekuatan Allah. Di salib Allah telah menunjukkan bahwa dia merasuki kehidupan kita. Di salib Tuhan telah menunjukkan bahwa Allah melintasi kehidupan bersama-sama dengan kita. Dan itulah kekuatan Allah yang mesti kita sambut dengan sukacita, yang mesti kita terima dengan sukacita, yang dengan hati yang terbuka, hati dan pikiran yang terbuka, kita terima, kita imani, dan kita berpengharapan bahwa Allah melintasi kehidupan kita bersama-sama dengan kita. Kita melintasi kehidupan kita bersama-sama dengan Dia. Sudah beberapa hari, beberapa minggu kita merayakan Paskah. Maka saya mau ingatkan, dan saya mau ajak bagi kita semuanya. Rayakanlah kebersamaan kita dengan Tuhan dalam setiap kehidupan. Juga dalam setiap lintasan peristiwa yang kita hadapi. Kata terakhir, saya mau katakan, dalam dukamu, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau sedang berduka. Dalam sukamu, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau dalam sukamu. Dalam harapanmu, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau menggapai harapan-harapan kehidupan. Karena itu, rayakanlah Tuhan Sang Pelintas. Rayakanlah kehidupan dengan sukacita dan pengharapan. Karena Dia ada bersama-sama dengan dirimu melintasi kehidupan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Kristus Yesus menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan ini. Tuhan, kami telah merenungkan pesan dari firman-Mu bahwa di salib itu nyatalah kekuatan. Tuhan, biarlah kami berpartisipasi ke dalam karya salib-Mu dan kami membuka diri pada karya salib-Mu hadir dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya dalam kehadiran salib-Mu di kehidupan kami, maka ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Ada Engkau yang bersama dengan kami melintasi kehidupan ini. Dan karena itu pula kami yakin, disitulah kami memperoleh kekuatan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah senantiasa kehidupan kami rayakan dan kami jalankan hanya dalam cinta kasih-Mu, hanya dalam karya pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, sebab pada saat ini kami masih ada bersama-sama dengan Engkau, merayakan dan melintasi kehidupan kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa di dalam kerendahan hati, kami memohon kepada Tuhan, terutama Tuhanlah yang berkati Ibu Silvia Margaret Huta Barat yang telah ikut bersama-sama melayani, mewartakan, menyebarkan sabda Tuhan di dunia ini melalui media yang mereka geluti. Berkati mereka, juga berkati tim seluruhnya itu Tuhan beserta keluarga. Berikan sukacita, berikan hikmat, dan berikan senantiasa Tuhan kesabaran untuk tetap setia di jalan yang telah mereka pilih hari ini. Biarlah mereka berpartisipasi di dalam karya Tuhan,
memberitakan Injil kesukaan Tuhan di dunia ini melalui media yang ada saat ini. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan oleh karena itu juga kami bermohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Banyak yang ada menjadi pemimpin di negara kami ini, dari pemimpin tertinggi hingga pemimpin terendah. Tuhan berkati mereka menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kebaikan-kebaikan bagi bangsa kami ini. Sehingga di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, kebaikan Tuhanlah yang nyata. Tuhan juga berkati anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergelut di bangku sekolah dan juga yang sudah mendapat pekerjaan. Tuhan yang memberkati mereka. Bagi yang sedang bersekolah, berikan ya Tuhan hikmat kepintaran buat mereka. Agar sekolah yang mereka jalani saat ini menjadi jalan bagi Tuhan untuk mempertemukan mereka dengan masa depan yang lebih indah. Dan bagi yang sudah bekerja ya Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan untuk menggeluti pekerjaan mereka. Dan Roh Kudus-Mu hadir dalam hati pikiran mereka, meyakinkan dan menegaskan mereka bahwa pekerjaan yang mereka geluti saat ini adalah pelayanan bagi Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati setiap umat Tuhan yang sedang sakit, yang terbaring di tempat tidur, yang terbaring di rumah sakit, baik yang berbeban berat oleh karena banyak persoalan-persoalan kehidupan yang mereka jalani. Ya Tuhan, bagi yang sakit hadir dalam tubuh mereka, Tuhanlah memberikan kesembuhan. Tuhan memberkati setiap makanan yang mereka yang mereka makan. Tuhan juga memberkati setiap obat yang mereka makan. Sehingga melalui makanan dan obat yang mereka makan, Tuhan bekerja memberi kesembuhan. Dan bagi yang jemaat Tuhan yang berbeban berat, Tuhan juga berkati dan yakinkan mereka ya Tuhan, bahwa bersama dengan mereka yang menanggung beban berat, ada Engkau yang melintasi kehidupan bersama dengan mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena karya-Mu yang nyata bagi kami. Biarlah karya pengorbanan-Mu di kayu salib senantiasa meyakinkan, meneguhkan, menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Meyakinkan, meneguhkan, dan menguatkan kami untuk berkarya, ikut berpartisipasi dalam karya keselamatan Tuhan. Meyakinkan, meneguhkan, dan menguatkan kami untuk beriman bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu yang kudus. Di dalam kasih anak Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.